Murtadin guru ngaji unjuk gigi. Untuk para mualaf, khususnya mualaf Natalia Iriani, ada tantangan buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi nikmat Islam, dan dijauhkan dari kekafiran sampai tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Joko Waras akan menampilkan Murtadin kembali. Nah, Murtadinnya sekali ini nggak Murtadin ecek-ecek ya. Dia ngakunya saat usia 11 tahun, dia sudah jadi imam di masjid dan jadi guru ngaji. Wow, keren kan? Lalu saat dia kelas 4 SD, dia sudah hafal dan khatam Al-Quran. Nah, itu hafal dan khatam Al-Quran. Joko Waras saja nggak pernah hafal Al-Quran ini. Lalu tapi ini dia ngelesnya pinter. Dia hafalannya hilang atau lupa karena narkoba. Begitu pengakuannya. Tapi bagaimana jelasnya? Mari kita tonton cuplikannya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya menginjak SMP. Orang tua saya pindahkan saya untuk bersekolah di Jawa, tepatnya di Blitar, di desa Sumberjo, saudara ya. Nah, ketika saya sampai di situ ada masjid besar di rumahnya nenek saya. Dan masjid besar ini kosong, dan saya menjadi penginjil Islam. Saya jadi tukang dakwah, ya. Saya buka, saya bersihin masjid yang sudah kotor, terus kemudian saya kumpulin orang-orang Islam. Waktu itu bulan Ramadan, ya. Saya menginjak SMP itu kira-kira tahun 2005-2006 ya, saudara. Nah, saya ada di Blitar, di Sumberjo, dan saya ini sama orang-orang tua, mereka tidak tahu sholat, mereka tidak bisa sembahyang, karena mereka adalah orang Islam, tapi mereka tidak pernah dididik pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang sholat, ya. Itu di desa Sumberjo, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Nenek saya dan om-om keluarga saya masih di sana sampai sekarang. Makanya saya rindu menyapa mereka, ya. Sekalipun mereka belum bisa menerima keadaan saya yang seperti ini. Saya barusan tadi ditelepon sama keluarga-keluarga ketika mereka lihat saya akan tampil di YouTube-nya Bapak Yusuf Manubulu. Ya, saya berkata puji Tuhan. Nah, jadi saya pernah menjadi guru ngaji sekaligus imam di masjid itu. Saya pernah menjadi imam di masjid itu ketika saya masih berumur kira-kira berumur 11 tahun. Saya umur 11 tahun saya sudah menjadi imam masjid di situ. Dan saya mengajari orang-orang tua mengaji, anak-anak mengaji, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zar, ro, jai, sin, sod, do, to, god, dan seterusnya, saudara. Terus kemudian saya ajarin mereka surat-surat, saya kasih mereka juz amma,
surat-surat pendek saya ajarin kepada mereka, kul a'udzu birabbinas malikinas, terus kemudian kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan lain sebagainya. Terus kemudian saya ajari mereka ayat-ayat tentang Al-Quran, saya ajari mereka baca Al-Quran, saya ajari mereka menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Saya ajari mereka sampai mereka bertumbuh menjadi Islam yang baik, yang mengerti sholat, mengerti membaca Al-Quran. Makanya tidak heran saya masih muda, masih sangat muda, saya sudah menjadi imam dan saya sudah menjadi guru ngaji. Walah. Kalau ngibulnya ini udah kebacut ya ini ngibulnya kebacut banget. Aduh, ampun. Kalau di suatu kampung Mas ya, kalau ada orang yang bangun masjid, berarti masyarakatnya itu sadar. Jadi nggak mungkin masjid itu kosong, apalagi masjid besar. Juga di masjid itu ada takmirnya. Emang kamu yang ngumpulin orang, kamu yang ngajar ngaji, kamu yang imamin, takmirnya kemana? Habis membangun masjid pergi semua gitu. Aduh, kebacut. Terus tadi dia bilang ngajarin ngaji anak-anak, mbak-mbak, bapak-bapak, apalah tadi. Emang anak-anak kecil-kecil yang sekolah itu nggak ada pelajaran ngaji apa di sekolahan? Sampai milih anak usia berapa, 11 tahun ngajar ngaji gitu. Ayah lu. Oke, kita uji langsung bagaimana dia mengaji ya. Yuk kita tonton. Sejak umur 4 tahun tadi Pak Rizky sudah hafal Al-Quran ya? Oh enggak umur 4 tahun Pak. Berapa? Ketika kelas 4 SD, kelas 3 SD. Intinya kan sudah pernah hafal Al-Quran, Iya. beberapa kali khatam Al-Quran ya? Iya. Tolong bisa dibacakan juz ke-29 ya? Oh, kalau misalkan hafalnya Pak, itu dulu udah beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali, dan saya bilang saya pernah sempat terikat dengan narkoba, itu membuat saya mulai lupa apa-apa yang saya hafalkan. Tapi untuk beberapa surat-surat pendek itu saya masih hafal. Seperti contohnya Anas, itu saya masih hafal. Misalkan Al-Qadar, terus kemudian Al-Kafirun, itu saya masih hafal. Surat-surat yang pendek gitulah. Dengan narkoba, itu membuat saya kehilangan apa yang semua saya hafalkan. Itu kan dampak dari narkoba gitu. Bahkan saya pernah hampir direhabilitasi karena saya memang sudah kehilangan sampai saya kayak jadi orang bodoh gitu karena dikuasai dengan narkoba waktu di Jakarta. Bapak tadi kan menunjukkan Al-Quran di situ, mungkin bisa buka Al-Quran kalau dibacakan juz 30 dari sini. Tunggu ya, saya mau bilang sama istri saya. HP sudah. Dia juz 67 Pak. Al-Mulk ya. Iya, surat 67 juz 29 bener. 67 juz 29. Mulai dari ayat berapa Pak? Ya mulai dari pertama itu. Coba beberapa ayat saja. Iya. Karena ini Bapak mau ngetes saya, jadi nggak usah panjang-panjang ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, boleh Pak ya? Astagfirullahaladzim. Murtadin. Untuk level guru ngaji, untuk level imam, itu bacaannya kacau balau. Panjang pendeknya amburadul, mau marah mau ketawa jadi satu nih. Bingung nih,
kok bacanya kayak gitu, ngaku guru ngaji, ngaku imam tuh gimana? Lihat blue itu kelihatan banget kalau ente itu baca teksnya. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah jelas ya, Murtadin ini gagal membuktikan kemurtadannya. Oke, marah banget, ngaku hafal Al-Quran, terus hafalannya hilang, dia lupa dengan kambing hitam narkoba. Duh, kebacut banget. Ya udah, untuk murtadinya sudah ya, cukup sampai di sini aja. Kita beralih ke mu'alaf. Jadi untuk para mu'alaf, khususnya mu'alaf yang cantik dan bersuara merdu, Natalia Iriani. Begini Mbak Natalia Iriani, tolong Mbak Natalia Iriani baca apa yang saya baca dan jelaskan tentang Al-Quran yang ayat yang saya baca ini. Itu ayat apa, kandungannya seperti apa. Ntar dikira mu'alaf itu nggak bisa baca Al-Quran, cuma belajar Alkitab tok, kan nggak enak. Jadi perhatikan apa yang saya baca, terus jelaskan makna kandungannya, dan ingin dengar suara Mbak Natalia. Oke, siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Alhamdulillah, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Oh ya, seperti biasanya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning, dan berkumis. Bukan Nabi Isa atau Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah haram membuat gambar, avatar, ataupun karikatur dengan dimaksudkan sebagai nabi, baik itu Nabi Isa, Nabi Muhammad, ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.